Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Erni pada pembelajaran IPA perpindahan kalor di sekitar kita. Jadi ini merupakan materi sambungan dari materi sebelumnya. Di sebelumnya itu kan kalian sudah belajar mengenai energi sumber panas, kemudian suhu dan kalor, pemuaian dan penyusutan, seperti itu. Jadi sekarang kita masuk ke materi lebih ke perpindahan panasnya itu yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Kita lanjut nak ya. Panas itu bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, jadi panasnya yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya ini ada api, di mana api ini akan memanaskan panci. Pancinya ini kemudian berisi air. Nah, air ini akan bergerak ya dari suhu yang tinggi di bawah api akan bergerak ke atas ya ke suhu yang lebih rendah sehingga panasnya akan bergerak mengalir. Nah, di sini ada 3 perpindahan panas yaitu secara konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, konduksi apa? Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara atau panasnya saja. Jadi panasnya saja yang berpindah. Kemudian yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi panas dan zatnya ini ikut berpindah. Sedangkan radiasi, perpindahan panas dengan pancaran. Jadi tidak membutuhkan zat perantara. Jadi tidak ada zat perantara di sini, hanya pancarannya saja. Seperti itu. Lebih jelasnya Ustazah akan lanjut ya supaya kalian paham. Konduksi. Nah, konduksi seperti ini ada gambar ya, gambar di mana besi dipanaskan, di mana lama kelamaan ini ya besi yang dipanaskan ini panasnya akan bergerak ya, akhirnya tangan kita akan terasa panas. Jadi panasnya yang berpindah, sedangkan zat perantaranya sebagai api di sini tidak ikut berpindah. Kemudian air yang panas. Air yang panas ini dimasukkan ke dalam gelas, maka dinding gelas ini akan terasa panas. Jadi panasnya air ini akan menyebabkan gelas menjadi panas. Nah, jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor secara hantaran. Jadi kata kuncinya adalah hantaran, di mana panasnya saja yang berpindah, zat perantaranya tetap. Biasanya konduksi ini terjadi pada benda yang atau pada zat padat seperti itu ya. Jadi secara hantaran. Nah, contohnya adalah seperti ini, di mana ada beberapa anak yang ingin memindahkan buku secara estafet. Jadi bukunya ini yang berpindah. Anggaplah bukunya ini sebagai panasnya. Sedangkan anak yang pertama tidak berpindah ke anak yang kedua. Jadi mereka tetap di tempatnya sedangkan bukunya yang berpindah. Jadi seperti itu logikanya. Tapi kalian nanti bisa cari contoh konduksi lainnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian perpindahan panas yang kedua adalah konveksi, di mana panasnya dan zat perantaranya ini ikut berpindah. Biasanya konveksi ini terjadi pada benda yang bersifat zat cair dan bersifat gas seperti itu ya. Nah, contoh ini ya, seseorang atau seorang siswa yang mengangkat kardus, di mana kardus yang diangkat ini dan orangnya ini akan ikut berpindah ya. Siswa ini ikut berpindah. Jadi logikanya adalah anggaplah kardus ini sebagai panas dan zat perantaranya adalah siswa ini. Jadi panas dan zat perantaranya ikut berpindah. Beda dengan konduksi tadi, ya hanya bukunya yang berpindah, sedangkan anaknya tidak ikut berpindah tempat seperti itu. Nah, biasanya contoh dari konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Ya, angin darat itu biasanya terjadi pada malam hari, kemudian angin laut biasanya terjadi pada siang hari. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika merebus air ya, maka air ini akan bergerak ya, dan yang panas pertama pasti yang dekat dengan sumber api ya. Jadi dia bergerak memutar sehingga panasnya ini akan menyebabkan air menjadi mendidih ya, seperti itu logikanya. Kemudian
Contoh yang ketiga, di sini ada api dibakar di dalam sebuah kotak, di mana kotak ini terhubung oleh 2 buah pipa ya. Kemudian kita akan membakar api. Api ini akan menggerakkan obat nyamuk. Asap obat nyamuk ini akan bergerak ke bawah, kemudian keluar di pipa tabung sebelahnya. Jadi ini adalah konveksi dengan menggunakan zat cair. Nah, lebih jelasnya nanti kan bisa baca di buku paketnya ya, yang berhubungan dengan konveksi. Kita lanjut, radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi, di mana panas pada perpindahan secara radiasi ini tidak memerlukan zat perantara. Jadi panasnya ini tanpa melalui zat perantara, baik secara zat cair, padat maupun gas. Contohnya adalah matahari, panas matahari yang merambat ke bumi, maka kita akan merasakan panas. Jadi tanpa melalui zat perantara, hanya memancar pancaran dari matahari inilah menyebabkan bumi menjadi panas. Kemudian perpindahan secara kalor ini, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi maupun konveksi. Kemudian jika kita berada di dekat api unggun, maka kita akan merasa panas ya. Jadi kita tidak memegang dan tidak menyentuh api itu, tapi walaupun kita berada agak jauh, kalau misalnya kita dekat dengan apinya lebih besar, maka kita akan merasakan hangat, karena panas pada api ini akan mengeluarkan pancarannya atau radiasinya. Kemudian memakai baju hitam di siang hari akan terasa panas. Kenapa? Karena warna hitam itu mampu menyerap panas. Berbeda ketika kita memakai baju hitam di malam hari, maka kita akan terasa dingin. Kenapa? Karena baju itu menyerap panas yang ada di tubuh kita. Kalau siang hari, maka bajunya yang menyerap panas matahari. Kalau malam hari, panasnya yang menyerap tubuh kita, sehingga baju hitam yang kita gunakan pada malam hari terasa lebih dingin ya. Nah, ini contohnya yang tadi saya jelaskan. Kita lanjut. Tugas kalian adalah apa saja pengetahuan baru yang kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tolong kalian tulis di kolom komentar ya, nama, kelas, hadir, kemudian apa saja pengetahuan yang kalian dapatkan. Kemudian tugas kalian di rumah ada 2. Yang pertama adalah kalian bisa melakukan praktek sederhana di rumah untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi kalian pilih salah satu, bisa dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian kalian dokumentasikan ketika kalian praktikum ya. Kalian kirim hasil foto dokumentasinya ya, ada kalian, ada kegiatannya melalui WA ke wali kelasnya masing-masing. Kemudian tugas yang kedua, di dalam buku paketnya itu kalian kerjakan halaman 76 sampai 77, halaman 84 dan halaman 122. Paham nak ya? Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.